kasus. Ini perlu menjadi perhatian kita semuanya, terutama untuk daerah-daerah penyumbang kasus positif terbanyak mingguan, agar pemerintah daerah bersama dengan masyarakat betul-betul dapat menekan laju kasus ini dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Gambar ini bisa dilihat setiap saat, setiap minggu, dan harapannya dari waktu ke waktu harusnya menjadi lebih baik. Berikutnya, kami ingin menyampaikan tentang grafik penambahan kasus meninggal mingguan, dan di sini terlihat bahwa jumlah kematian kumulatif terbanyak dikontribusikan oleh yang pertama adalah Jawa Timur, sejumlah 1.589, yang kedua adalah DKI Jakarta, sejumlah 759, yang ketiga adalah Jawa Tengah, 564, yang keempat adalah Sulawesi Selatan, sejumlah 302, dan yang kelima adalah Kalimantan Selatan, sebanyak 271. Di sini terlihat pada minggu terakhir, jumlah yang meninggal totalnya adalah 618, dan ini meningkat cukup drastis dari seminggu sebelumnya sebesar 494. Kembali lagi, kita semua perlu berusaha keras agar dapat menekan angka kematian ini. Harapannya semoga pada minggu ini jumlah kematiannya bisa menurun. Untuk itu marilah kita kerja sama, terutama di fasilitas kesehatan, para tenaga kesehatan, dan juga anggota masyarakat untuk betul-betul memperhatikan kondisi yang ada sementara ini. Berikut, kami ingin menyampaikan tentang angka kesembuhan per provinsi. Di sini terlihat grafik yang menggambarkan tentang tingkat kesembuhan dari provinsi-provinsi secara nasional. Rata-rata angka kesembuhan adalah 57,36%, dan ada 24 provinsi dengan kesembuhan di atas angka nasional. Artinya ada 24 provinsi yang kesembuhannya relatif tinggi, dan masih ada 10 provinsi dengan kesembuhan di bawah angka nasional, yaitu di bawah 57,36%. Perlu kami sampaikan bahwa pada minggu ini Kalimantan Barat angka kesembuhannya adalah 97%, sedangkan Kepulauan Bangka Belitung 92%, sedangkan yang ketiga adalah Sulawesi Tengah dengan angka kesembuhan 91%, dan yang keempat adalah Kepulauan Riau dengan kesembuhan 88,7%. Ini terjadi sebagai analisa mingguan dari tanggal 19 sampai tanggal 26 Juli. Kami harap bahwa daerah-daerah yang lain bisa menyusul meningkatkan angka kesembuhannya menjadi lebih tinggi, sehingga rata-rata nasionalnya juga harus bisa meningkat. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang perkembangan dari 2 provinsi di daerah. Kami sengaja memilih 2 daerah dulu untuk menjadi perhatian kita semuanya. Yang pertama adalah DKI Jakarta. Kami perlu sampaikan bahwa zonasi risiko daerah di kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta pada saat sekarang relatif dari 5 kota di dalam DKI Jakarta semuanya risiko tinggi atau berwarna merah, hanya 1 Kepulauan Seribu dengan risiko sedang. Ini perlu menjadi perhatian kita semuanya, khususnya masyarakat di DKI Jakarta dan juga pemerintah daerah, agar betul-betul dapat memperhatikan kondisi ini untuk memperbaiki kondisinya. Dan terlihat bahwa pada minggu lalu 19 Juli ada 33% atau 2 wilayah, yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dengan risiko tinggi yaitu merah, dan pada minggu 26 Juli ada 5 kota di Jakarta yang risiko tinggi. Ini harus kita cermati bersama. Bahkan pada minggu 21 Juni ada 1 daerah yang zona tidak terdampak, yaitu
Kepulauan Seribu sekarang sudah menjadi risiko sedang. Berikutnya, mari kita lihat lebih detail dari apa yang terjadi di DKI Jakarta. Terlihat di sini dalam minggu terakhir, kasusnya meningkat cukup drastis dari seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya adalah 1.880 kasus, menjadi 2.679. Ini adalah peningkatan yang cukup pesat. Di sebelah kiri bawah kita bisa melihat gambaran distribusi kelompok umur dari COVID-19. Terlihat pada usia 18 sampai dengan 59 tahun, jumlahnya yang positif adalah 80%. Ini adalah kontribusi kasus positif pada kelompok umur dari 18 sampai 59. Sedangkan kalau kita lihat dari yang meninggal sisi usia, ternyata di atas 45 tahun jumlahnya cukup besar, yaitu 80%. Artinya, penularan bisa terjadi di kelompok usia relatif produktif dan korban meninggal justru pada usia lanjut. Berikutnya lagi dari jenis kelamin. Dari jenis kelamin kita lihat bahwa kasus positifnya relatif hampir sama pada kelompok laki-laki 52,13%, sedang kelompok perempuan adalah 47,87%. Namun, kalau kita lihat dari jumlah yang meninggal, jenis kelaminnya adalah laki-laki 61,26%, sedangkan pada perempuan 38,74%. Apakah artinya ini? Ini artinya adalah kita betul-betul harus menjaga kelompok rentan, terutama pada usia lanjut dan juga pada kelompok jenis kelamin laki-laki. DKI Jakarta telah melampaui standar WHO dalam melakukan testing, sehingga jumlah kasusnya yang tergambarkan juga cukup besar. Untuk itu kami harap daerah-daerah lain di Indonesia harus mengikuti tren dari Jakarta yang melakukan tes yang begitu banyak dan bisa menggambarkan kondisinya lebih baik. Selanjutnya, kami ingin menjelaskan tentang zonasi risiko dari Provinsi Gorontalo. Terlihat di sini ada 3 kabupaten kota di Gorontalo dengan risiko tinggi, dan ada 3 juga dengan risiko sedang. Dan kalau kita lihat perkembangannya, dari sekitar 16,6% untuk risiko tinggi pada Minggu 19 Juli, naik menjadi 50% pada Minggu 26 Juli. Jadi ini kondisi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Gorontalo, khususnya Kabupaten Kota Bualemo, Bone Bolango, Kota Gorontalo sebagai risiko tinggi, dan risiko sedangnya adalah Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Pahuwato. Mari sekarang kita melihat lebih detail tentang apa yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Di sini terlihat bahwa kenaikan kasus pada minggu terakhir dari 72 menjadi 369. Ini adalah kenaikannya lebih dari 400%, khususnya pada minggu 16 sampai 26 Juli. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, dan kalau kita lihat pada kelompok usia, ternyata yang positif kontribusinya pada usia 18 sampai 30 tahun sebesar 40,54%. Ini adalah angka yang cukup tinggi pada usia produktif 18 sampai 30 tahun. Dan yang meninggal
usia 45 tahun ke atas kontribusinya adalah 82%. Jadi ini juga berarti bahwa kita harus mampu untuk melindungi masyarakat rentan khususnya pada usia lanjut dan mohon agar masyarakat usia produktif untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatannya agar tidak menjadi positif atau tertular, karena ini membahayakan kelompok-kelompok rentan. Terakhir, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, terkait dengan isu COVID-19 adalah sebuah konspirasi. Perlu kami tegaskan bahwa COVID-19 bukan konspirasi, seperti yang kita lihat bersama, kasusnya semakin lama semakin meningkat, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, dan sudah banyak korban yang berjatuhan, banyak tenaga kesehatan yang gugur, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di tempat lain di dunia, sehingga tidak ada ruang untuk kita lengah. Maka dari itu, hal ini menunjukkan data yang real, jadi bukan berupa konspirasi. Kami mohon agar semua pihak melihat apa yang terjadi di angka yang ada di seluruh dunia dan kita betul-betul menjaga keamanan dan keselamatan anggota keluarga kita semuanya. Yang kedua, terkait dengan public figure atau figur terkenal di mata publik. Setiap tindakan dan ucapan yang dikeluarkan oleh figur, terutama yang memiliki perhatian dari masyarakat, agar betul-betul bisa menjaga dan menyampaikan pesan kepada masyarakat berdasarkan data dan informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya, dan silahkan bertanya kepada para pakar agar informasinya bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengikutinya dengan baik. Karena pada prinsipnya apa yang kita sampaikan harapannya tidak memberikan bencana, tetapi dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang mendengarnya. Untuk itu kita menjadi tugas kita bersama untuk bersatu lawan COVID-19 agar bangsa kita bisa selamat. Demikian siaran pers pada hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh media dan memberikan tanggapan. Pertama, pertanyaan dari RCTI. Bagaimana seharusnya masyarakat mengolah dan memperlakukan masker yang digunakan masyarakat agar tidak disalahgunakan. Masker medis terutama yang sekali pakai seharusnya diolah dengan cara yang benar dan biasanya dipakai di fasilitas kesehatan. Setelah dibuang, masker tersebut mempunyai potensi untuk menyebarkan kuman dan virus dari pengguna. Dan untuk itu harus ada fasilitas tempat sampah yang khusus untuk menggunakan masker bedah atau medis. Maka dari itu dianjurkan untuk masyarakat dapat menggunakan masker kain saja. Pertanyaan berikutnya dari IDN Times. Pertama, Jakarta sudah melampaui standar WHO dalam testing. Apakah Jatim dan Jateng akan didorong melakukan hal yang sama? Kami perlu sampaikan penghargaan kepada DKI Jakarta yang telah berusaha keras melakukan testing dan melampaui standar dari WHO. Selamat. Tetapi khusus untuk pertanyaan yang dikaitkan dengan Jatim dan Jateng, kami mohon bahwa Jatim dan Jateng juga terus berusaha meningkatkan testingnya sehingga dapat memenuhi standar WHO. Begitu juga untuk daerah-daerah lainnya tadi yang sudah disampaikan, terutama untuk yang berkontribusi dengan jumlah kasus yang besar. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dalam beberapa hari belakangan ada foto video viral terkait pemakaman pasien COVID-19.
apakah ada standar cara pemakaman yang disosialisasikan gugus tugas ke daerah-daerah, dan apa yang dilakukan agar persoalan seperti ini tidak terulang lagi. Perlu kami sampaikan bahwa gugus tugas telah memiliki protokol standar pemakaman, gugus tugas yang sekarang menjadi Satgas, telah memiliki protokol standar pemakaman. Protokol tersebut dapat diunduh di www.covid19.go.id. Sedangkan kami mohon agar para petugas kesehatan dan masyarakat yang bertugas dalam pemakaman jenazah agar mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan betul-betul mematuhi itu sebelum melakukan tugasnya. Harapannya adalah semua permasalahan yang terkait dengan video ataupun stigma atau sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan, yang dapat menimbulkan bahaya untuk masyarakat, agar tidak terjadi. Demikian kami sampaikan konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.